warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa program studi Hubungan Masyarakat Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika. Senang sekali saya Devi Putri Kusanti mengawali perjumpaan kita kali ini di mata kuliah Dasar-Dasar Public Relations, di mana mata kuliah Dasar-Dasar Public Relations merupakan mata kuliah dengan bentuk teori, sehingga UTS dan UAS-nya bersifat online. Dan di mata kuliah Dasar-Dasar Public Relations ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa itu dapat mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan mengenai apa itu seorang public relations hingga bagaimana mereka menjadi seorang public relations yang profesional. Dan berikut adalah pertemuan pertama kita kali ini di mata kuliah Dasar-Dasar Public Relations dengan tema Konsep Dasar Public Relations. Berikut adalah juklak mata kuliah Dasar-Dasar Public Relations yang berbentuk teori, sehingga terdapat persentase UTS dan UAS. Sedangkan ketentuan mata kuliah Dasar-Dasar Public Relations diantaranya 14 kali maksimal pertemuan tatap muka atau 10 kali pertemuan untuk minimal jumlah absensi, izin ketidakhadiran, dan keterlambatan pada perkuliahan. Pertemuan 1 mengenai konsep dasar Public Relations. Public Relations merupakan gabungan dari dua buah kata, yakni public dan relations, yang memiliki definisi yakni sebagai kelompok atau masyarakat yang bersifat heterogen dan universal. Kemudian menurut Institute of Public Relations adalah keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh kelompok atau masyarakat yang heterogen tadi dan memiliki berkesinambungan atau niat yang baik. Sehingga definisi di atas dapat dianalisis. Pertama, upaya yang terencana dan berkesinambungan, di mana seorang public relations selalu membuat sebuah rangkaian kegiatan yang terorganisasi atau terencana, sehingga sifat kegiatannya tidak sembarangan atau dadakan. Analisa yang kedua ialah menciptakan dan memelihara saling pengertian, di mana seorang public relations harus memiliki keahlian dalam menciptakan dan memelihara sikap pengertian terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini ditujukan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan pihak terkait dengan organisasi di mana kita sebagai public relations-nya. Selanjutnya ialah tujuan public relations, yakni menciptakan pemahaman antara perusahaan dengan publiknya. Seperti slide sebelumnya yang telah saya jelaskan bahwa seorang public relations harus memiliki kemampuan untuk menciptakan saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya, sehingga perusahaan juga harus mampu memahami kondisi publik. Seorang public relations harus memulai aktivitas dengan bertanya kepada publiknya, siapakah publik saya? Kemudian apakah publik saya mengenal saya? Bagaimana persepsi publik tentang saya? Apa yang belum diketahui publik tentang saya? Kemudian apa yang harus saya lakukan? Bagaimana? Dan hingga bagaimana saya berbeda dengan pesaing saya? Selain itu, publik pun harus memiliki informasi yang cukup tentang perusahaannya. Hal ini dapat mereka cari atau dapat mereka lihat melalui saluran komunikasi atau media komunikasi yang telah dibuat oleh seorang public relations. Apa yang telah atau yang sedang dilakukan oleh perusahaan, produk apa yang akan dihasilkan, hingga apakah perusahaan memiliki komitmen untuk mendukung kepentingan publik. Ketercukupan informasi akan terwujud bila seorang public relations memiliki atau menyediakan saluran komunikasi bagi publiknya, sehingga hal tersebut dapat membuka komunikasi yang dua arah dan timbal balik. Selanjutnya ialah membangun citra corporate atau corporate image. Nah, ini yang penting. Karena apa? Karena perusahaan itu harus memiliki citra yang positif atau citra yang baik. Di mana citra yang positif atau citra yang baik itu dibangun dari seorang public relations yang baik pula. Oke, definisi citra secara garis besar adalah penilaian publik, di mana publik menilai secara keseluruhan, baik itu kualitas produk, keberhasilan, ekspor, kemudian kesehatan, budaya perusahaan, perilaku perusahaan,
hingga pada individu-individu yang ada di perusahaan tersebut. Karena keseluruhan komponen perusahaan berpotensi untuk menciptakan sebuah citra perusahaan, maka kegiatan public relations itu dapat bersifat sebagai berikut. Yang pertama, PR sebagai metode komunikasi, yakni kegiatan PR yang dilakukan melalui divisi public relations. Kegiatannya bermacam-macam, ya. Kemudian yang selanjutnya ialah PR sebagai teknik komunikasi, di mana segala perilaku anggota organisasi berpotensi untuk mempengaruhi citra perusahaan di mata publik. Di sini berlaku prinsip everybody is a PR. Setiap orang adalah PR bagi dirinya sendiri dan perusahaan tempat dia bekerja. Tujuan public relations selanjutnya yaitu membentuk opini yang favorable, di mana favorable identik dengan hal-hal yang positif atau baik. Maka di sini tujuan seorang public relations ialah untuk membentuk opini positif perusahaan sehingga publik dapat menilai baik perusahaan. Untuk menciptakan atau membentuk opini yang positif, seorang public relations harus memiliki kemampuan komunikasi persuasif yang baik yang ditujukan untuk ketiga hal di bawah ini. Hal tersebut untuk mempertahankan image perusahaan melalui opini-opini yang positif, kemudian untuk menciptakan opini yang masih tersembunyi dapat melalui kegiatan menonjolkan kegiatan produk atau jasa, kemudian untuk menetapkan opini yang negatif dapat dengan cara mengelola masalah yang datang dengan membuat kegiatan yang akan membuat opini perusahaan kembali menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya membentuk goodwill dan kerjasama. Pada tahap goodwill dan kerjasama, diharapkan public relations perusahaan merangkul publik secara nyata dalam setiap kegiatan perusahaan atau perusahaan menunjukkan itikat baik dengan cara melakukan beberapa kegiatan bagi publik untuk menunjukkan bahwa perusahaan juga aware terhadap publik. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan perusahaan yakni kampanye, corporate social responsibility atau CSR, dan beberapa kegiatan lainnya yang bersifat insidental. Untuk perusahaan sangat penting dalam membentuk goodwill dan kerjasama yang baik bagi publik. Kemudian goodwill dan kerjasama dapat terwujud karena ada sebuah inisiatif yang dilakukan secara konsisten, secara berulang oleh seorang public relations perusahaan kepada publik eksternalnya. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan kerjasama, kemudian membantu juga perusahaan dan publik untuk saling beradaptasi, untuk saling mengikatkan ikatan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam upaya-upaya perusahaan juga menciptakan sebuah kerjasama kelompok-kelompok masyarakat yang baik. Oke, demikianlah pertemuan pertama kita kali ini dengan konsep dasar public relations. Selanjutnya, saya ingin memberitahukan mengenai beberapa referensi buku mengenai public relations yang dapat kalian baca. Berikut adalah referensinya. Selanjutnya, ini adalah ketentuan tugas individu, yakni melakukan review buku-buku yang tadi referensinya sudah saya berikan di slide sebelumnya. Nah, kemudian kalian harus menganalisis mengenai apa itu public relations, fungsi dan job description public relations, hingga pada mengapa public relations sangat penting bagi organisasi dan kasus nyata di Indonesia serta di dunia. Selanjutnya, ini adalah ketentuan HER bagi kalian yang tidak lulus di mata kuliah dasar-dasar public relations. Kenapa tidak lulus? Karena kalian mendapatkan nilai D atau E di mata kuliah dasar-dasar public relations. Untuk ketentuan-ketentuan HER selanjutnya kalian bisa cek di website mahasiswa. Sudah paham semuanya mengenai pertemuan pertama kita kali ini dengan tema konsep dasar public relations. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.